Bina School, Beautiful Environment Habitation Best School. Bina School merupakan sekolah yang kami rencanakan yang berorientasi pada lingkungan yang ramah dan sehat, serta berbasis pada pembiasaan siswa menjaga lingkungan sekitar agar tetap asri. Adapun visi dan juga misi Bina School yaitu visi mewujudkan sekolah yang ramah lingkungan, bebas sampah, dan bertanggung jawab pada alam sekitar. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan kami lakukan yaitu literasi lingkungan sebagai langkah awal pembiasaan peserta didik terhadap kegiatan yang bertanggung jawab pada alam. Living on Earth with Responsibility to the Great Nature merupakan slogan Bina School. Program-program Bina School. Pertama, Eco Zero Waste. Kedua, Eco Reading Garden. Ketiga, Eco Healthy Canteen. Dan yang keempat, Eco Cleanliness Awareness Class. Yang pertama yaitu program Eco Zero Waste. Dalam Zero Waste diharapkan dapat memberikan dampak positif yang lebih luas. Muatan materi berwawasan lingkungan hidup dilaksanakan secara berkelanjutan, dimulai dengan pengolahan atau pemilahan sampah organik dan non-organik dan daur ulang sampah atau recycle. Sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan paling dasar dari pendidikan formal di Indonesia, sehingga secara tidak langsung pembentukan karakter anak-anak di Indonesia terjadi pada jenjang ini. Maka diharapkan dengan adanya program tersebut akan menanamkan kebiasaan memilah sampah dan recycle atau daur ulang sampah, serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sekaligus untuk menularkan kebiasaan tersebut ke keluarga. Yang pertama yaitu pemilahan sampah. Tahapan-tahapan program Eco Zero Waste dalam pemilahan sampah diantaranya yang pertama yaitu pengenalan informasi sampah, jenis sampah, masalah yang diakibatkan oleh penumpukan sampah, dan proses pengolahan sampah terpadu. Tahapan kedua yaitu siswa ditugaskan untuk mengamati lingkungan sekolah untuk mengumpulkan dan memilah sampah yang ada di sekolah berdasarkan jenisnya, kemudian memasukkan sampah ke tempat sampah yang sudah disediakan berdasarkan jenisnya. Yang ketiga yaitu tahap terakhir, melakukan evaluasi berdasarkan hasil pengalaman murid saat melakukan pengamatan dan pengetahuan murid tentang pengelompokan sampah. Yang kedua yaitu daur ulang sampah atau recycle. Untuk kegiatannya yaitu di sekolah siswa diajarkan untuk mendaur ulang sampah menjadi barang yang bermanfaat, meliputi pembuatan pupuk dari sampah organik, mendaur ulang kertas, membuat karya dari sampah plastik maupun logam atau kaleng bekas. Siswa diberikan pembiasaan agar dapat mengolah sampah yang tidak memiliki harga ekonomis menjadi sampah yang memiliki nilai jual ekonomis. Selanjutnya, Eco Reading Garden. Perpustakaan sebagai jantung sebuah lembaga pendidikan sudah selayaknya mendapatkan posisi yang strategis guna merealisasikan visi dan misi sekolah. Semua pihak di sekolah harus memberi perhatian lebih akan eksistensi perpustakaan di sekolah dan tidak lagi dianggap sebagai tempat penyimpanan buku saja ataupun tempat penyimpanan barang lain. Bahkan, bagi siswa SD, terkadang perpustakaan dijadikan tempat bermain. Hal ini tentu sangat ironis, bahkan kurang mendidik. Padahal, di negara maju, perpustakaan sekolah menjadi pusat guna untuk mendukung aktivitas belajar mengajar yang begitu dimanfaatkan oleh warga sekolah, baik itu siswa, guru-guru, dan warga sekolah lain dengan optimal. Namun, hal tersebut berbeda dengan negara kita di Indonesia. Ada beberapa hal yang membuat siswa kurang menarik pada perpustakaan tersebut. Salah satunya dari lingkungan atau area perpustakaan tersebut. Apalagi jika di perpustakaan tersebut bukan hanya buku-buku saja yang disimpan, namun ada beberapa barang bekas yang disimpan hingga pada akhirnya menjadi sampah. Supaya barang bekas tersebut tidak menjadi sia-sia dan menjadi sampah, kita harus bisa mengajak para peserta didik
supaya bisa memanfaatkan sampah tersebut dan membuat perpustakaan itu menjadi menarik perhatian para peserta didik sehingga peserta didik bisa nyaman dan senang membaca. Contohnya, kita bisa membuat perpustakaan seperti pojok baca di salah satu tempat yang terbuka dengan menata beberapa buku ditambah hiasan tanaman dan memanfaatkan sampah yang ada atau sampah yang bisa didaur ulang. Kita bisa mengkolaborasikan sampah daur ulang tersebut dengan tanaman sehingga bisa terciptalah taman hijau di pojok baca tersebut. Pertama, kita ajak para siswa untuk membawa beberapa tanaman yang ada di rumahnya masing-masing. Kemudian, siswa diperintahkan untuk mengumpulkan beberapa sampah daur ulang seperti botol minum bekas yang nantinya akan kita manfaatkan sebagai pot untuk tanaman yang telah disiapkan. Dengan program ini, diharapkan bisa menarik perhatian siswa dan bisa meningkatkan semangat siswa untuk membaca. Pojok baca dengan taman hijau ini sangat bermanfaat, bukan hanya meningkatkan semangat siswa dalam membaca saja, namun siswa juga bisa belajar bagaimana mendaur ulang sampah hingga menjadi barang yang berguna dan bermanfaat. Yang selanjutnya yaitu membawa alat makan sendiri. Sekolah mewajibkan siswa-siswinya membawa alat makan sendiri untuk makan dan minum saat jam istirahat. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi produksi sampah plastik yang berasal dari pembungkus makanan dan minuman. Adapun aturan ini diterapkan oleh pihak sekolah karena adanya keprihatinan produksi sampah, terutama plastik yang cukup banyak dalam setiap harinya, di mana pembungkus makanan dan minuman kemasan berupa plastik tertumpuk dalam jumlah yang banyak di tempat sampah lingkungan sekolah. Nah, hal itu sudah sering ditemukan dalam beberapa sekolah. Nah, untuk mengurangi produksi limbah inilah, sekolah mengharuskan siswa-siswinya membawa alat makan berupa gelas dan piring atau tempat makan lainnya untuk wadah makanan dan air minum, sehingga mereka tidak perlu lagi menggunakan plastik dan sedotan plastik saat membeli jajanan di sekolah. Selain itu, dengan membawa alat makan sendiri, maka kebersihan makanan juga akan lebih terjamin, karena setiap kali akan membeli makanan dan minuman, masing-masing siswa mencuci alat makan mereka terlebih dahulu. Nah, ini dapat lebih higienis ya, karena tempat makan selalu dicuci sampai bersih saat sebelum dan sesudah makan. Untuk program selanjutnya yaitu ada Eco Cleanliness Awareness Class atau kelas sadar kebersihan. Program ini merupakan suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan ruangan kelas. Kelas merupakan tempat untuk guru dan siswa melakukan kegiatan pembelajaran. Kebersihan, kerapihan, dan kenyamanan ruangan kelas dapat mempengaruhi terhadap daya tangkap siswa dalam memahami pembelajaran dan guru dalam menyampaikan pelajaran. Jika ruangan kelas dirasa nyaman oleh keduanya, maka akan lebih mudah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, program Eco Cleanliness Awareness Class ini dibagi menjadi dua kegiatan. Yang pertama, pembiasaan siswa dalam memungut sampah sebelum masuk dan sesudah pulang sekolah, seperti sampah yang ada di kolong meja, di lantai, di dekat tong sampah, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan kedua yaitu ada lomba kebersihan antar kelas. Di sini setiap kelas memiliki catatan khusus sejauh mana tingkat kebersihan kelasnya. Setiap 1 minggu sekali, semua kelas dicek kebersihannya, lalu nantinya akan diakumulasikan di akhir semester untuk menentukan kelas mana yang paling bersih dan yang paling kotor. Kelas yang paling bersih dan yang paling kotor nantinya akan diberi reward dan teguran sebagai bentuk perhatian guru kepada siswa.